kabar semuanya? Kamu, aku ketahuan deh. Aku punya HP baru nih. Upgrade ya. Jadi sebenarnya gue kan tadinya punya handphone, apa istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya ada daily driver lah ya. Jadi pengemudi tiap hari ya. Nah, HP ini bagaikan pengemudi tiap harinya gua. Ya, bukan, sebelum ini itu gue punya S20 Ultra. Buat lu pada yang nanya, "Bang, lu kapan belinya, Bang?" Udah lama. Cuman aja gue belum bikin videonya, belum sempat. Pas gue mau bikin videonya, gue pengen review, keluar loh adeknya si Note. Nah, kebetulan juga gue kemarin ya langsung ke Samsung atas saran lu juga by the way dari live kan, "Bang, lu bisa kok ke Samsungnya langsung tukar tambah." Ya udah, aku tukar tambah ke Samsung Store. Note 20 Ultra. Oke. Jadi gini, "Bang, lahiran." Iya, saya itu tabungan ada 2, ada buat sehari-hari, ada buat hobi ya. Ini dari tabungan yang hobi, ini nabungnya ya. Sebenarnya kalau ini kan tuker tambah gue. Sebenarnya gue pas S20 Ultra kemarin nabung aja 5 bulan teman-teman ya. Anyway, ya. Lo lihat langsung aja kita ke langsung kita ke pembahasan ya. Ini di sini ada berbagai macam HP yang saya gunakan juga sebelumnya ya. Ini tadinya daily driver saya ini Huawei P30 Pro ya kan. Terus di sini ada yang masih sekarang juga masih gue pakai, ini Black Shark 3 Pro ya. Dan juga di sini ada Asus ya, Asus ROG Phone 2 ya. Nah, gue akan bilang di video ini kenapa menurut gue akan mungkin 80% sehari-hari gue akan pakai smartphone ini ya. Jadi ini literally bukan hanya daily driver lagi, tapi 80% di sini. Kok maksud 80% apa, Bang? 20% apa emang? Jadi gini, gue ini kan hobi main game juga ya, nggak cuma pakai HP yang ibaratnya cuma buat pakai sehari-hari Instagram apalah ya, lu pada biasanya pakai HP ngapain lah gitu kan ya. Gue itu juga kadang-kadang edit foto di handphone ya kan. Semenjak gue tahu kalau di handphone tuh bisa ngedit foto bagus pakai Lightroom segala macam ya, itu sekitar tahun 2018an, itu gue langsung edit foto selalu di handphone, nggak pernah lagi di PC. Terus HP gaming gue pasti selalu punya 2 HP gue minimal, yang satunya HP gaming. Nah, ini kan sebenarnya HP tahun lalu nih, habis itu gue upgrade ke Black Shark 3 Pro. Tapi untuk keperluan rekam YouTube, nah ini lagi-lagi personal ya. Untuk keperluan rekam YouTube gue kadang-kadang masih kepake ROG Phone 3 karena untuk software rekaman yang dibawa dari, maksudnya yang dapat dari si HP-nya sendiri, menurut gue paling the best ROG Phone 3. Sampai gue punya Samsung Note 20 Ultra ini. Sebenarnya dari yang mulai S20 Ultra sih. Nah, kenapa gue upgrade dari S20 Ultra gue kemarin kan yang Note? Sebenarnya masalah cuma satu, yaitu adalah versi Indonesianya ya. Samsung S20 yang Ultra di Indonesia itu somehow, someday, somewhere ya. Itu entah kenapa cuma 128 GB ya. Untuk gua yang selalu setiap habis gua ada foto-foto, hobi gua kan foto-foto ya by the way, sama download manhwa. Belum download manhwa. Yang ini nggak ada di ini gua sih, skrip gua sebenarnya. Tapi ya bener sih bener ya, tapi ya gua akuin lah ada beberapa manhwa ya kan. Nah, tapi manhwa yang bener dan manhwa yang belok tuh juga ada juga. Intinya gue butuh space yang banyak ya. Game ya kan, lo tau nggak Fortnite berapa gedenya ya lu cari tahu sendiri lah. Terus ada yang gue sering download juga, ada namanya Last Remnant dari game Square Enix pak, 7 GB ya. Ini gede-gede lah game zaman sekarang, PUBG segala macam ya kan. Sebenarnya lu butuh space gede pastinya. Belum lagi gue kalau transfer foto ke sini, gue foto kan pakai RAW segala macam, itu bisa sekali transfer aja 4 GB 5 GB. Nggak mungkin 128 GB. Jadi 128 GB gue kemarin terlalu penuh, akhirnya gue beli ini gue beli yang varian 512 GB. Habis itu gue tambahin lagi SD card 512 GB 1 tera. Ini bisa jadi ya? Tiba-tiba ini kemarin jadi the perfect phone. Oke, sekarang gue akan jelasin kenapa ini jadi HP sempurna buat gue ya. Ini udah sempurna banget ya menurut gue ya. Kalau saya dibeliin gimana? Sempurna banget. Oke. Nah, pertama-tama kelebihannya ya. Ini smartphone ya, langsung aja. Ini apakah bukan smartphone terganteng yang lo pernah lihat? Lo lihat di depannya, lo lihat belakangnya, lo lihat warnanya ya. Walaupun ini pilihan warna ada 3, dia ada black kalau nggak salah namanya. Lalu ada white ya, sama yang ini. Ini adalah Mystic Bronze dia bilangnya. Walaupun bronze itu lebih ke pinky coklat gitu ya, pinky magenta, bukan coklat, pinky magenta. Tapi bagus banget, karena gue suka banget. Dan kelebihan ini termasuk kelebihan bagi gue ya, adalah doff. Ya.
sebenarnya gue nggak begitu suka HP yang kayak gini-gini nih, yang kaca-kaca ya, gampang lecet. Karena gue kadang-kadang kalau pergi pakai motor aja, kadang-kadang gue taruh di iniannya motor tuh apa tuh? Apalagi tangan yang suka keringetan. Apalagi tangan suka keringetan, waduh ini daki semua sih. Ya, handphone siapa tuh? Sumpah, Anda. Gila, aku bersih. Makanya gue selalu pakai casing ya, semuanya nih gue pakai casing. Ini Asus ROG Phone gue kan belakangnya kaca. Lu lihat gue pakai ini, pakai stiker Dove gitu. Depannya juga pakai Dove. Karena biar nggak apa ya, daki gitu kan ya. Ini biar nggak lemak gitu kan, lemak jenuh. Karena kebanyakan lemak jenuh di sini HP lo ya, ngaku kan. HP udah bagus-bagus, banyak lemak jenuh, jadi nggak bagus. Akhirnya ujung-ujung pakai casing. Ini loh, no need casing man, walaupun gue beli juga casingnya. Tapi lihat dong casing gue, perhatikan. Ini HP yang pakai casing pun ya, tergantung casingnya ya. Look, it looks so damn good. Look at this, man. Arthur Morgan. Hah? Arthur Morgan, mother love, you know what I'm saying? Look, this is good looking phone, oke? Jadi langsung aja, kelebihan pertamanya ya, this is the most good looking phone I've ever had in my life. Nah, kedua teman-teman, ini langsung aja, ini adalah kelebihan yang menurut gua dari semua smartphone yang pernah gua punya ya. ROG, Black Shark, Huawei ya. Gua pernah bilang Huawei itu bagus kan ya, oh bagus layar segala macam. Tapi ya, Bapak Samsul ini ya, menurut gua memiliki layar terbagus dari semua smartphone yang pernah gua pakai. Gue gak tau kalau iPhone ya, gue belum pernah pakai iPhone, jadi gue fair aja, gue gak bisa bandingin. Tapi dari semua smartphone Android, gue akan bilang this is the best. The best OLED yang pernah gue pakai. Lu bisa percaya sama gue ya. Lu mau color grading, foto, segala macam di sini, ini lu bisa percaya ini the best color. Lu main game, lu bisa bandingin dari semua smartphone. Lu main game, warnanya, vibrannya, saturasinya itu bukan saturasi yang terlalu saturasi gitu ya. Tapi bener-bener kayak popnya tuh, gimana gue jelasinnya, keringes itu, wow. Tapi ini mau lu buat main game, mau lu buat ini the best ya. Terus jangan lupa juga, ini juga smartphone paling terang saat ini. Jadi kalau di suasana paling terang gini, dia terang banget ya. Jadi terang banget. Jadi lu nggak ada istilah di matahari gitu, nggak kelihatan nih layarnya. Nggak, dia bisa sampai terang banget. Dan kemarin gue tes pas di dalam kamar gelap, matiin lampu gitu, dia bisa gelapnya juga gelap banget. Karena ada beberapa smartphone, kayak kalau nggak salah OnePlus 8 Pro ya, itu gelapnya itu nggak terlalu gelap. Jadi sakit mata kalau lu lagi di kamar gelap-gelap, Pak. Nah ini dia bisa gelap banget, bisa terang banget. Ini maknyus ya. Nah, ya. Dari dulu gue belum pernah yang namanya punya sebenarnya Samsung Note ya. Kalau punya terakhir, sebenarnya Samsung terakhir gue sebelum yang S20 Ultra kemarin itu adalah Samsung S7 Edge. S7 doang. Kenapa alasannya? Karena gue benci banget yang namanya Edge ini ya. Ini gue benci banget nih. Antar gue sebutin alasannya ya. Itu alasan personal gue. Ada Edge dikit ya. Tapi tetap ini kenapa jadi daily driver gue, walaupun ada hal yang gue benci, yaitu Edge ini akan gue jelasin nanti ya. Nah, tapi gue belum pernah punya namanya Note ya. Note Samsung itu gue nggak pernah beli ya, karena sejak yang S7 itu kalau mau jujur gue langsung beralih ke yang lain, Sony, Huawei ya kan, terus ada ini Black Shark, Xiaomi, segala macam lah. Tiba-tiba gue balik lagi kan, dan gue baru ngerti kenapa orang kok sampai ada yang kesengsem sama Note ya. Jadi gini Pak, ini Anda lihat di sini ya, ini ada bolpen ngumpet nih Pak, tuh ya, si Cili nih. Si Cili ini kalau kita tekan, dia keluar bolpen kecil. Begitu bolpen kecil keluar, dia kayak ada apa namanya aplikasi yang kayak keluar juga gitu, ada gambar bolpen di sini. Nah misalnya lo nulis saya ganteng. Ya kalau Bapak lihat tulisan ini tuh udah nggak ada bagus-bagusnya gitu loh, udah kayak cakar tirek gitu kan ya. Tapi perhatikan di sini di bawah ada kayak ngubah tulisan Anda menjadi tulisan teks komputer gitu ya. Dan lihat, saya ganteng banget sih, dia tahu dong. Dia tahu itu tulisan gua. Ya. Nah ini jangan lupa teman-teman diganti bahasanya ya. Ini kan tadinya mungkin defaultnya bisa Inggris. Ini kalau teman-teman di default Indonesia, dia langsung ngebaca. Dan dia langsung bener dong, saya ganteng banget sih. Terus convert jadi tulisan komputer gitu loh. Dari tulisan tangan lo. Ini ya mungkin gua kampungan ya. Mungkin kalau lu pengguna Note udah lama, mungkin itu hal biasa bang. Sebagai gue yang belum pernah beli Note, wow, sekarang gue ngerti kenapa, amazing, ya kan? Mungkin ada suatu scene atau apa, suatu hal di YouTube yang lo pengen lo kasih tauin, jadi lo bisa screen write, dia cek foto capture gambar gitu, habis itu lo bisa, nih lo yang ini misalnya gitu kan,
yang ini loh, misalnya gitu kan. Gitu. Habis itu lu kirim. Itu that is simple but yet so. Terus ada kayak live message, ini kurang lebih sama. Terus ada ini dong yang lucu nih, air doodle. Air doodle ini buat having fun doang sebenarnya. Ini lihat ya, ini live. Lo misalnya bisa gambar, ini mahkota gitu kan. Fokus. Tangan fokus ya. Mahkota, terus ke-track kepala lo. Lucu ya. Bisa sih. Buat main sama anak lo mungkin. Aku jadi raja, bisa lo rekam lagi. Jaga raja berjenggot, bis tuh. Berkumis bego itu. Nah, ini baru jenggot nih. Lucu kan? Bisa begitu, Pak. Ya. Zaman sekarang tracking begitu ya? Kacau ya. Maksudnya gue kesel gitu loh. Saya dulu tracking setengah mati. Zaman gue belajar tracking visual effect aja udah setengah mati. Sekarang di HP tuh kayak it's nothing gitu loh. Kayak mainan anak-anak. Makanya kurang asem. Terus pastinya ada kelebihan-kelebihan yang ya kayak tanda tangan kontrak segala macam, PDF. Aduh, ini sebenarnya untuk orang-orang yang membutuhkan ini ya. Mungkin kalau lo kayak cuman yang pakai buat Instagram segala macam kayak yang apa buat apa? Karena gue nonton YouTube. Jadi gue semalaman tuh nonton YouTuber yang bahas ini. Mereka tuh rata-rata pada kayak apa gunanya beli note tidak. Tapi buat orang-orang kayak gue yang gunain note-nya, ini the best smartphone ever. Jadi untuk note-nya gue kasih software note-nya ya. Ini. By the way ini juga delay-nya. Kalau lo perhatiin dari tadi gue nulis tuh kayak bener-bener literally kayak nulis di kertas. Nggak terasa lagi kayak nulis di aplikasi yang kadang-kadang ada delay gitu. Setiap garisannya tuh udah kayak sat. Indah, pokoknya indah ya. Itu 9-9 milisecond kalau nggak salah apa ya itu giginya lah. Kalau gue di sini nggak ngebahas giginya, gue lebih ngebahas ke yang lebih dari pengalaman gue pakai dan apa ya istilahnya dari pengalaman gitu loh. Nah, masih kita soal pakai S Pen ini. Buat dulu pada yang komikus ya. Ini udah ada di kalau lo pergi ke Samsung Galaxy Store, di situ ada Clip Studio Paint. Clip Studio Paint ini adalah aplikasi gambar ya. Itu gue biasa gambar manga dan gambar-gambar komik gue ya di Windows dulu. Itu pakai aplikasi namanya Manga Studio. Sekarang berubah namanya jadi Clip Studio Paint kan, udah lama dia berubah nama. Nah itu sekarang tadinya ada di iPad untuk iPhone gitu-gitu bisa. Sekarang ada di Android dan yang pertama betanya adalah di Samsung ya. Jadi teman-teman kalau kalian Galaxy Store itu ada Clip Studio Paint dan kemarin gue udah nyoba gambar di situ enak banget ya. Gambar di HP Pak itu Samsung ini ada DeX-nya Pak. Jadi ada istilah Samsung DeX. Ini kalau diklik terus teman-teman ada TV yang compatible. Gue udah coba di TV gue Sony semuanya nggak bisa sayangnya. Tapi kalau teman-teman bayangin teman-teman punya TV yang compatible ya dan teman-teman punyanya Samsung Note ini gitu ya. Di case screen-nya ke TV terus teman-teman nyalain aplikasi Clip Studio Paint, terus ininya tuh tiba-tiba jadi kayak tablet nih. Lu bisa gambar gini tapi ke TV. That is genius. Ya. Siapapun yang punya ide Samsung monitor ini, DeX ini, itu genius banget. Monitor terus lu jadi ide lu jadi tablet. Nah, kalau lu punya tablet S7 by the way nanti mau keluar nih. Itu lu bisa bayangin DeX ke TV terus lu kayak gambar di situ. Lu bisa punya monitor gede gitu tapi itu lu gambar di genius. Menurut gue DeX ini juga yang paling underrated yang jarang reviewer ngebahas. Menurut gue itu the best banget ya dari Samsung. Oke, nah habis itu ini literally kemarin gue pas lagi malam-malam nyobain gue langsung jatuh cinta Pak sama segala macam ya pokoknya yang di Samsung Note ini dengan pennya ini pokoknya semuanya ini the dream come true ya for me ya kan. Nah udah gitu pastinya edit foto ya kan buat lu pada yang fotografer nggak usah yang lain ya OLED terbaik ya kan udah gitu lu ngedit di sini warna udah cakep banget ngedit foto. Mari kita edit foto kita coba yang lama di sini misalnya itu udah ganteng banget lihat nih ya kecil gitu ya terus edit foto lu yang lama ya kan what a life gitu kan. Nih kita tarik di sini saturasinya misalnya look at that. Dan buat lo pada yang suka edit di Lightroom foto-foto segala macam ini warnanya tuh pokoknya ini OLED terbaik yang pernah gue lihat dengan mata gue sendiri ya. Nah sekarang gue pengen ngomong soal speaker buat lo pada mungkin yang kayak gue ya yang suka kadang-kadang lagi ya nggak tahu ya lagi selonjoran di sofa terus
kadang-kadang Lihat tangannya apa? lihat tangannya aneh brengsek. Terus suka dengerin musik Di sofa ya? tapi di speaker gitu loh. Oh, musik. Di speaker. Ini Samsung emang the best speaker ya. Ini mohon maaf ya, buat lo mungkin ada yang fanboy. Kalau gue kan bukan fanboy, gue kan tipe orang yang kalau emang bagus, brengsek. Kalau ada yang bagus tuh gue bilang bagus ya. Sejauh ini speaker favorit masih dipegang sama ROG Phone 2 punya gue sebenarnya. Gue bilang, wah gila ini, udah ini kiri kan, stereo, cakep banget ini. Tapi mohon maaf, dikalahkan oleh Samsung. Ya. Dikalahin dari segi apanya? Pertama dari kejernihan suara, kedua dari kencengnya. Ini kalau lo pasang kenceng itu langsung kayak ada apa ya? Sebenarnya sedikit banget, sember, tapi sedikit dong. Makanya ini sebenarnya dibandingin yang lain ini tadinya yang terbaik nih, Asus ROG Phone 2. Atau kalau yang ketiga ya, mungkin dia dibetulin di yang ketiga. Gua belum ada. Ini lo sampai full volumenya, suara tetap jernih, tapi malah kayak lo ngasilin suara dari speaker yang gede gitu loh, tanpa harus speaker yang gede. Gila nggak? Nah nih, gue full ya. Ini kameramen mungkin kalau di kameranya nggak begitu ini ya, karena audio itu dikonversi setiap. Dapat. Ini gue dengerin langsung sih. Ya, itu gue dengerin sebentar aja biar nggak copyright, tapi nggak tahu kalau ini kan diproses lagi ya. Tapi kalau lu dengerin langsung ya, gimana kameramen tadi menurut lu? Bagus banget. Gue dengerin, baru denger. Jernih banget. Ini gue baru denger. Lu baru denger? Iya. Itu full loh? Iya, full itu maksudnya? Full. Speakernya nggak pecah. Dan dia, gede suaranya. Berarti dia ada itunya, ada kompresornya. Ada kompresor ya? Nggak tahu deh istilah-istilah kayak gitu jago. Tapi ini itu bersih banget. Gua kalau dengerin handphone kalau full max nggak pernah. Full max sember pasti kan sember. Iya, ini nggak sember. Itulah kelebihannya Samsung ya. Jadi gue baru tahu juga hal-hal seperti ini. Makanya gue ngerti kenapa ada orang yang sampai getol banget, gue tetap Samsung bang. Jujur gila, keren banget audionya ya. Dan audio kalau lo pakai headset ya itu nggak usah ngomong ya, udah pasti bagus gitu ya, sesuai headsetnya. Ini sekarang kita mulai masuk ke ranah buat teman-teman yang YouTuber, ya kan? Pakai C, YouTuber, ya. Lu pada yang suka ngerekam game, ya kan? Kadang-kadang kan main sambil ngerekam di sini kan. Pasti gue yakin kalau YouTuber rata-rata ngerekam karena biar mau kualitasnya bagus kan pasti lu pakai HDMI out gitu kan ya, rekam di PC. Ya. Tapi kan ada momen-momen dimana kadang-kadang lu main sama temen lu di luar gitu kan ya. Kalau lu mau tahu, semua video AOV gue yang ada di channel gue itu direkam di ROG Phone. Karena menurut gue sebelum punya Samsung, rekamannya ROG Phone ini menurut gue the best ya. Untuk software rekamannya dia gitu kan ya. Jadi gue main sambil rekam di HP ini, suaranya bagus segala macem. Oke. Nah cuman ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia nggak bisa ngerekam, ya kan? Seperti Android lain by the way, rata-rata ya. Nggak tahu yang lain mungkin ada juga yang kayak Samsung. Tapi sejauh ini yang gue tahu baru Samsung ini, yaitu ngerekam audio mic dan audio gameplay bersamaan. Oh bisa. Nah, jadi yang gue kameramennya nggak tahu. Jadi yang biasanya gue akalin adalah kalau misalnya gue rekam pakai HP selain Samsung, misalnya ROG Phone, itu gue rekamnya mic, tetap suara mic, tapi suara gamenya gue gedein dikit sekitar 20%. Jadi masuk dikit suara gamenya ke mic-nya, abis itu suara mic-nya ya mic, suara mic gitu kan, suara gue gitu kan. Tapi intinya gue rekamannya dari mic gitu kan ya. Jadi suara gameplaynya itu sebenarnya suara gameplay yang dari speaker masuk ke mic-nya dia gitu kan. Di Samsung itu lu bisa rekam mic sama gameplay. Jadi kalau lu yang mau ngerekam dua-duanya suaranya mau bagus ya pakai Samsung. Udah gitu di rekamannya itu dia bisa pakai face lagi, bisa pakai muka lengkap. Jadi itulah kelebihannya buat lu pada lagi-lagi yang mau konten kreator gaming gitu ya. Lu bisa ngerekam sambil ini. Nah, belum lagi kalau kita bahas soal fotonya ya. Fotonya HDR Samsung itu apa istilahnya magic ya. Jadi gue kemarin nyobain sama Huawei. Huawei ini sejauh ini favorit gue untuk foto ya. Cuma setelah gue bandingin sama Samsung, ternyata gue baru ngerti perbandingannya Huawei dengan Samsung. Huawei itu dia selalu, always ya, di setiap foto dan videonya juga mungkin dikasih sharpness sama dia ya. Which is bagus kalau lo langsung rekam ke Instagram, langsung upload gitu lah. Itu mungkin bagus.
Tapi beberapa orang ada yang nggak suka kan, ada yang pengen gue pengen edit dulu gitu kan, atau pengen apa dulu, malah jadi kalau di editing nanti kayak terlalu over sharpness gitu kan ya. Karena dia sharpness-nya tuh sharpness software sebenarnya, bukan ketajaman murni yang hasil lensanya tangkep gitu kan ya. Nah, Samsung dia natural tapi HDR-nya, aduh, di video pun lo bisa lihat rekamannya ya, gue ngerekam apa istilahnya dari tempat yang bayangan gitu, tapi untuk langitnya tetap nggak putih gitu, maksudnya kelihatan langitnya, tapi tempat yang bayangannya juga kelihatan juga gitu. Jadi HDR-nya tuh gede banget, bagus ya. Udah gitu ini juga untuk fotonya 108 megapiksel maksudnya, 108 megapiksel. Walaupun ujungnya jarang gue pakai ya, gue pastinya biasa aja yang 12 megapiksel bagi gue udah cukup. Mau buat apa juga 108 megapiksel, upload ke sosial media manapun juga pasti dikompres gitu kan ya, kecuali lu mau abis itu lu kayak zoom gitu kan ya. Tapi which is itu adalah lagi-lagi fitur yang berguna. Contoh misalnya lu ada acara keluarga, kan suka tuh acara keluarga, terakhir foto-foto banyak orang kan. Nah kalau lu 108 megapiksel kan cepret, nah udah deh kelihatan semua tuh muka tuh, dari mulai daki-dakinya, dekil kelihatan semua, panu gitu kan. Jadi Jadi nggak beli ya? Panu ternyata dia selama ini gitu kan. Oh ternyata selama ini panu, gue kira mukanya putih, kelihatan 108 megapiksel pak, ya kan? Nah, ya dari tadi kita udah ngomongin yang manisnya nih, ya kan? Sekarang gue pengen ngobrol sama lo yang pahit nih. Ya, pastinya yang namanya kehidupan tuh ada yin dan yang ya. Ada manis, ada pahit ya. Ada Henry Cavill, ada gua gitu kan ya. Harus ada balance itu di kehidupan gitu kan ya. Sesempurnanya apapun tetap ada kelemahannya dan kekurangannya. Walaupun kekurangannya sebagian besar di sini adalah personal gua. Tapi mungkin ada beberapa lo yang sama gitu personal sama gua gitu ya. Jadi akan gua kasih tahu beberapa kekurangannya. Nah, kekurangan pertama, langsung saja ya, edge ya. Tolong kepada seluruh perusahaan HP nggak usah edge lah ya. Kemarin gue bahkan nonton beberapa YouTuber yang review ya, sama kayak gue kejadiannya. Jadi mereka suka suka kepencet ya. Jadi gini, ini kan HP tipis ya. Jadi lu kalau mau ngetik gitu ya, itu pasti posisinya antara begini, tergantung orang ya. Tapi kalau begini kan tangan suka ketemu nih, nggak enak. Jadi gue tuh suka begini nih. Nih, pasti beberapa dari lu juga ada dong kayak gini, yang telunjuk di sini, megangin gitu loh. Karena dia edge, kepegang, lagi ketik-ketik loh kok keluar. Ternyata gue gini tangannya. Sementara ini kan kebaca sebagai screen dia. Begini nih, gue ngetik gini kan, tak, kebaca sih, ya elah out gitu kan ya. Ngeselin nih apa? Why? Udah gitu, gue yang nggak ngerti ya. Screen edge begini, nih di luar nih, glare. Di bagian mulai dari dia bengkok kan glare, cahaya lah tuh, cahaya. Tuh. Ini kalau gue nonton film atau nonton YouTube apapun, glare. Apa enaknya? Udah gitu pastinya, lu kalau lihat semua screen edge ya, nih kayak gini juga edge kan ya, itu pasti pinggirannya lebih hitam. Lihat, pinggirannya lebih dark. Pinggiran tuh kayak ada hitam gitu kan. Lampunya tuh lebih dark gitu, kayak ada hitam-hitamnya gitu. Sementara screen-nya tuh sampai layarnya tuh sampai ujung gitu loh. Kelihatan nggak hitam-hitamnya? Lampunya lebih dark gitu. Kelihatan? Hah? Nggak terlalu ya kiri-kirinya. Maksud gua ngapain gitu loh? Ya, tapi ya, lagi-lagi ini kan masalah opini aja lah ya, opini personalnya. Gua pun ngerti kenapa yang lu pada yang demen. Karena emang kalau bengkok gini enak dipegang tangan. Kalau pegang kayak gini ya, sumpah ini enak. Gua nggak bohong. Tapi di samping itu ada Black Shark yang juga ini lurus, tapi dipegang juga enak aja. Yang penting asal belakangnya ngelengkung aja. Walaupun emang kalau depannya ngelengkung tuh lebih tuh, jadi kalau tangan ke depan gini ya lebih nyaman gitu ya. Tapi itu dibarter dengan kalau lo nonton glare. Aduh, kalau gua enggak deh ya. Jadi ada bagian yang kepotong dan itu tuh, nih, yang nonton ini putih. Di bagian yang ini putih, Pak. Cahaya gitu kan ya. Ya, itu keluhan dari gua ya. Tapi itu lebih personal lah. Mungkin lo ada yang demen, gua enggak apa-apa Bang, gitu. Oh, ya wes gitu kan ya. Nah, terus kamera depannya. Ya, kamera depannya pastinya nggak sebagus kamera belakang ya. Kalau mau ada kamera depan sama kamera depan sama belakang bersama bagus ya, lagi-lagi Asus ROG Phone ya. Nah, cuman kamera di smartphone ini memiliki kelemahan yang menurut gua sangat sangat parah, yaitu warnanya, color science-nya gua nggak demen ya. Terlalu kuning, terlalu warm gitu ya.
Tapi sebenarnya ini smartphone yang paling, kalau misalnya di tempat gelap dia paling tajam. Ya, ini banyak orang yang nggak tahu nih, dan banyak yang nggak review. Lu kalau tempat gelap pakai smartphone ini, bikin video, foto, semuanya bagus, ya, tajam. Ini, jadi dia kayaknya dari segi ISO dia kuat, ya, untuk sensornya atau apapun. Ya. Nah ini sensornya dari segi ISO, Aura ISO nggak terlalu bagus, ya. Apalagi pas udah digelap terus kamera depan nggak terlalu bagus. Dan kemarin gue nemuin satu hal yang unik, ya. Jadi kalau lu buka kamera, ya, itu kan ada settingnya, ya. Ini pertama-tama kalau lo beli smartphone yang udah bisa ngasih fitur apalagi pilihan gini, bisa 30 fps, 60 fps, pasti lo langsung ganti ke 60 fps dong. Tapi ternyata kalau lo ganti ke 60 fps, itu kualitasnya lebih jelek langsung kameranya, dari segi foto maupun videonya. Jadi kemarin gue ini kan foto pas udah gue ganti ke 60 fps, gue foto kok ini noise banget, jelek semuanya. Tapi begitu gue nih ya, gue ambil contoh nih, misalnya ini gue ganti ke real videonya ke 60 fps, ya. Jadi ini gue nemuin sesuatu kemarin, ya. Mungkin bisa di fix sama Samsung mungkin nantinya dari software atau gimana, gue nggak tahu. Ini kan defaultnya 30 fps. Tapi kalau lu ganti ke 60 fps, ya kan, videonya misalnya nih, padahal ini video kan dibilang ya kan ya. Tuh, ini front video size, tapi lu ganti jadi 60 fps. Tapi entah kenapa ngaruh juga baik video maupun foto. Lihat nih, fotonya jadi lebih noise. Apalagi kalau tempat gelap nih, ini kelihatan banget ntar. Kalau misalnya tempat gelap, ini jadi lebih noise, jadi lebih kacau. Tapi begitu lu ganti lagi ke 30 fps, ya, langsung ngaruh banget ke foto dan videonya. Jadi nggak tahu kenapa, tuh fotonya jauh lebih bagus, noise-nya tiba-tiba hilang. Mungkin nggak kelihatan di kamera ya. Tapi kalau misalnya, apalagi tempat gelap kelihatan banget teman-teman. Langsung noise-nya banyak, terus langsung jadi kayak Samsung juga ada secara software, dia kan ada noise filternya gitu kan ya. Jadi lu soft banget, udah noise soft banget muka lu, jadi hancur lah pokoknya, nggak bisa dipakai. Jadi itu yang gue nemuin kemarin. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kok jelek ya Samsung ya fotonya, itu lu ganti ke 30 fps. Kalau 60 fps nggak tahu kenapa kacau, hancur langsung ke bawah. Gitu, ke bawah dia. Ya. Jadi itu aja sedikit tips dan triks ya. Tapi pada dasarnya juga kamera depannya nggak sebagus kamera belakang. Iya benar. Kamera depan nggak sebagus kamera belakang, gitu ya. Nah, terus salah satu kelemahan yang sebenarnya kalau lu pakai Samsung terus mungkin nggak ngerasa ya. Tapi kalau lu ngerasa, kalau lu pakai smartphone yang lain, lu akan ngerasain. Ya. Apalagi kalau pakai smartphone Huawei. Kelebihannya Huawei ini kalau udah foto apapun soal foto ya, dia sebenarnya hampir nggak ada flow-nya ya. Kecuali pas akhir-akhir ini gue bandingin sama Samsung dari segi apa ya, naturalnya. Samsung lebih natural emang. Kalau ini lebih kayak di post processingnya terlalu agak lebih banyak emang. Walaupun jadi bagus sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi personal lah ya. Nah, cuman Huawei itu nomor satu di nggak ada lag-nya. Contoh kemarin gue foto anak bayi ya pakai Huawei, cepret, nggak ada delay, nggak ada lag, prak. Samsung ya ada delaynya ya. Apalagi kalau lo hasil fotonya ditaruh di SD card, itu kayak ada klek, ada prosesnya tuh lama. Nih gue foto Gemma nih misalnya, gue foto diri sendiri deh, ada that little delay, kalau bilang cerek. Kalau Huawei cerek. Itu aja sih ya. Nggak tahu ini bagi lu kekurangan apa enggak. Kalau bagi gua kekurangan. Taunya Samsung lu doang. Itu Samsung gua doang, enggak. Kemarin kalau sampai gua Samsung gua doang, brengsek, enggak jadi ngajarin terbaik. tapi soalnya dari S20 Ultra kemarin udah begitu. Udah gitu S20 Ultra kemarin ini lagi ya. Dia kan nggak ada. Oh, by the way ini kelebihan tadi ada lupa satu. Dia ada laser autofocus. Jadi autofocusnya dia ada lasernya di sini. Dia jadi lebih cepat daripada S20 Ultra kemarin. Kalau yang S20 Ultra itu kayak agak-agak nyari kadang-kadang, apalagi kalau tempat gelap. Dia nyari gitu kan ya. Udah gitu pakai lama lagi processingnya. Inilah Samsung. Ya mungkin bisa di fix dari software kali ya. Nggak tahu ya kalau soal yang agak gitu. Ya, jadi kemarin gue ngetes foto yang anaknya Simba itu, gue celek. Ya agak delay, nggak bisa. Tapi kalau Huawei sama lagi-lagi Huawei ini lebih mirip sama ROG Phone kalau di tempat gelap ya, dia kayaknya dinaikin ISO-nya, jadi shutter speed-nya dia lebih maintain ke shutter speed. Jadi kalau di tempat agak gelap ya, di lampu-lampu dalam rumah gitu doang, ada bayi gitu kita foto yang banyak gerak,
dia tetap yang muncul lainnya. oh itu ngeri sih. Yang muncul demit bukan. Maksudnya nggak burem, tajam. Sedangkan kalau pakai Samsung burem terus. Hampir kemarin gue foto bayi-bayi burem terus ya. Jadi ya gitu ya, Samsung kenapa lu nggak fix di ISO? Harusnya lu ISO-nya yang lebih dimainin gitu ya. Tapi ya itu mungkin karena kalau gue punya HP lain ya. Tapi itulah mungkin enaknya kalau lu punya pengalaman pakai HP lain juga, jadi tahu kelebihan masing-masing smartphone gitu kan ya. Gitu. Nah, habis itu juga kamera mumbul ya. Jadi kalau lo taruh gini terus mau pakai pennya pastinya dungdang gitu ya. Mumbulnya gede banget loh. Ya kan? Makanya lo harus wajib pakai case ya. Nah, kalau pakai case hati-hati kalau lo mau rekaman ya kan. Terus lo berniat mau mic-nya kedengeran dari sono, karena di sini ada mic naruh di tempat yang aneh. Lihat nih, ini mic nih. Ada mic nyelip di sini, Pak. Apakah Anda melihat lubang di sini kecil sekali? Garis doang. Itu mic. Di sini. Ada nggak lubang? Kelihatan nggak? Ini gue udah fokus paling makro. Paling makro ya. Padahal di sini ada lubang nih, sekitar sini. Lubang. Garis kecil. Ini adalah mic. Ngapa lu naruh mic di sini? Ya mungkin ini kan mic belakang ya, jadi untuk suara di belakang. Nah cuman kalau gue pakai case ini, ketutup. Jadi suara dari belakang ketutup gitu ya. Why? Ya udahlah ya. Casingnya mungkin ada kali. Ya mungkin ada casing yang nggak nutupin mic, tapi rata-rata pasti kan pengen ngelindungin si kamera bump ini. Jadinya ya ketutupan gitu kan ya. Ya jadi itulah ya bisa dibilang kekurangan, tapi gue ngerti alasan kenapa dia dibikin kamera bump begini. Jadi ini kan dia mau pakai sensornya agak gede. Kalau nggak salah Samsung ini termasuk sensor yang agak gede di smartphone saat ini gitu ya. Jadi dia daripada dia ngabisin tempat untuk yang lain-lain di bawah, dia tonjolin aja. Jadi yang di bawah ini tetap misalnya lu bisa kasih baterai apa segala macam, yang khusus kamera gede. Nah ini kedepannya sih gue bisa maklumi kalau misalnya mungkin nanti ada S30 atau S21 ke depannya ya. Gue bisa maklumi bump asal lu ya di improve juga dari segi sensor gitu. Siapa tahu lu ke depan lu bisa naruh sensor segede ini, segede DSLR, ukurannya udah pas nih. Sensor segede DSLR, wah gila itu sih. Udah nggak ada artinya DSLR udah langsung. Iya kalau misalnya lu bisa bikin sensor segede gitu ya. Ya kalau misalnya ke depannya kayak gitu, gue maklumi gitu ya. Makanya ini lagi-lagi kekurangan yang gue tahu alasannya gitu loh. Ya bisa maklumi lah ya. Gitu. Nah, kekurangannya berikutnya kalau menurut gue pastinya harga. Ya. Tidak murce ya, Samsung selalu ya. Tapi lagi-lagi harga yang segitu kalau dengan customer service yang sedemikian gitu ya. Ya tergantung lu juga sih. Ya kalau secara worth it, tapi kalau misalnya lu ada yang bilang kemahalan bang, ya gue setuju juga gitu loh. Jadi ya ada perdebatan lah di situ lah ya. Walaupun tetap agak terlalu mahal sih menurut gue ya. 20 JT itu terlalu mahal sih. Hah? 20 JT ini. Gue cuman tuker tambah kemarin ya itunya sih tetap dihargain bagus ya, S20 Ultra gue ya, tapi nambahnya masih gede 6 kalau salah ini. Mabuk. Gitu, jadi kurang ajar sebenarnya. Hidup Korea. Aduh, tapi emang cakep sih. Ini jujur ya. Dari segi cakep sih emang cakep banget sih. Ini smartphone tercakep yang pernah gue punya sih, Pak. Harga juga cakep. Itulah, nggak enak smartphone cakep, harganya cakep. Astagfirullahaladzim. Tapi ini sih rencana gue pakai 2 tahun nggak ganti-ganti ini. Gila gitu kan ya. Muncul S21. Itu Huawei atau Black Shark 4. Udah gitu kan Black Shark 4 brengsek bener. Ya namanya ngikutin teknologi. Ya namanya ngikutin teknologi nggak ada habisnya ya. Nah, which is kekurangan terakhir langsung aja, ya kan? Di Indonesia, di Eropa, ya Asia sih rata-rata ya. Asia rata-rata sama di Eropa Exynos. Lu kalau di Cina atau di Korea, di negara di asalnya atau di Amerika dapetnya Snapdragon 865 Plus, which is di atasnya Black Shark 3 gua. Di sini dapetnya Exynos sama kayak Samsung S20 Ultra kemarin. Itu menurut gua kurang ajar. Nah gini loh, Samsung kenapa lu melakukan hal seperti ini? Kalau enggak, kenapa lu enggak ratain aja semua Exynos? Kan lu jadi lebih fokus. Lu genjot Exynos lu sampai bisa bersaing kayak ini. Huawei tuh sebenarnya dia punya Kirin kan. Kirinnya aja dia hampir, walaupun selalu ya akhir-akhir ini selalu kalah juga sama Snapdragon. Tapi paling kan dia jadi fokus kan. Karena dia nggak pakai yang lain gitu kan. Mendingan lu fokus. Nah makanya tahun depan nih. Amerika nggak percaya Pak. Hah? Exynos. Tapi ntar dulu.
tahun depan Exynos kerja sama AMD. Wow. Kalau misalnya lebih kuat daripada Snapdragon, udah saran gue nggak usah Snapdragon lagi. Fokus. Exynos sama AMD bagus. Kalau nggak sekalian lu Snapdragon gitu loh. Jangan kayak gini kan orang jadi kayak, tar lu nih, ini harga sama nih. Kenapa jadi lu yang di Amerika atau di Korea atau di Cina lebih tinggi, kurang ajar kan? Jadi ada orang yang kayak gitu di sebagian belahan dunia ini, termasuk gua. Ya kan di Indonesia Exynos kambing. Buat lu yang nanya nih, Bang, emang apa Bang bedanya? Nih ya, ini Snapdragon 865 Blackjack 3 Pro, ya kan? Gue main game kayak Seven Deadly Sin Grand Cross aja, itu gue high semua kan, nggak ada masalah. Sambil rekam nggak ada masalah. Ini, ya, nggak ngerekam aja kadang Anda beberapa scene yang nge-lag. Kalau misalnya lagi lawan bos-bos yang banyak orang itu nge-lag. Sambil ngerekam, turun frame down sampai 30 fps. Jadi, ya, itu ya kalau mana Exynos ya. Snapdragon bermungkin. Iya, dia lebih kalau nggak salah dia kekuatannya sama dengan Snapdragon tahun lalu 855 Plus gitu ya. Which is sudah kuat juga sih. Cuman kan ya yang di Amerika 865 Plus. Kan kesel gitu kan. Itu aja sih ya. Itu menurut gua kelemahan yang paling fatal dan terakhir nih ya. Ya mungkin beberapa nih nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti mungkin ya kayak, atau yang mungkin beli HP ini nggak buat game mungkin ya, tapi kalau lu buat game buat ini why gitu ya. Nah tapi ini kesimpulan sekarang ya, apakah layak beli Bang? Jujur kalau untuk gue personal ini layak beli. Lagi-lagi gue personal ya, dan gue juga saranin ke buat lu pada yang emang dari fitur-fitur yang gue sebutin tadi lu membutuhkan. Kayak misalnya tadi lu sering edit foto, lu sering apa istilahnya, entertainment lah untuk nonton film. Ini the best OLED yang pernah dari semua ini. Sekarang gue nonton Netflix di sini terus udah. Walaupun glare, bayangin. Ini ada hal yang paling gue benci dari smartphone. Nomor satu tadi kan dari hal yang kekurangan yang gue benci yaitu edge. Tapi gue bisa tetap bela-belain karena ini layarnya indah sekali ya. Warnanya semuanya cakep banget, kontrasnya semua. Aduh, vibrant ya semuanya, ini keluar banget. Oh, the best OLED ya, the best OLED yang pernah gue pakai di Android. Lagi-lagi iPhone belum ada nih, jadi kalau ada yang mau ngirim iPhone ke Taras, kita terima loh, tangan terbuka ini, gitu. Nah, the best untuk pengalaman memakai S Pen ya, yang gue sebagai orang yang belum pernah pakai S Pen, apalagi lu pada yang mungkin udah pernah pakai, jadi kayak ngerasa upgrade gitu. Ini gue belum pernah pakai aja. The best ya, karena gue dulu punya Huawei Mate 20X kan, ada pennya juga walaupun beli terpisah, tapi itu pun nggak sampai se-exciting ini gitu loh. Ini sampai lo bisa nulis lah, dan kalau nggak salah ada audio log juga, tadi gue belum sempat nyoba soalnya. Jadi lo bisa gini kan, misalnya lo ada lagi kuliah nih, ada profesor lagi ngobrol gitu, terus sambil nulis, terus lo bisa ngulang. Jadi profesor ngobrol nih, ya kan, profesornya lagi ngejelasin mata kuliah. Terus ada hal yang penting, terus lu bilang penting, lu catat penting sambil rekam audio log gitu. Nanti pas lu play, lu bisa langsung ke catatan lu di mana lu bilang ini penting, lu klik langsung ke audio log yang di situ. Itu menurut gua, wah, the best. Ya, lu pas lagi meeting gitu kan, lu sambil rekam sambil, oh ini penting nih, tulis penting. Terus nanti pas lu audionya lu klik yang tulisan penting lu itu, pas lagi ke audio di mana omongan penting itu ada gitu loh. Itu menurut gua jenius ya. Jadi hal-hal yang bagi orang nggak kepikiran gitu ada di Note 20 Ultra gitu ya. Dan ini jarang dibahas gue lihat di review-review YouTube rata-rata cuma Snapdragon apa-apa. Kalau menurut gue fitur-fitur softwarenya ini yang the best gitu loh. Kayak pennya, apalagi pintar lagi dia kerja sama Clip Studio Paint ya kan. Untuk sementara di Samsung dulu ya kan. Jadi lu pada yang punya Samsung ya kan. Ini ntar nih keluar app Tab S7 Plus, gue jadi pengen beli jadinya. Ada bisa, itu Clip Studio Paint. Lu mau tau harga Wacom gue berapa? Kalau lu mau beli itu yang portable, 30 juta. Ada yang 40 juta, ada yang 50 juta malah. Android. Nggak cuma buat gambar, lu bisa buat telepon juga. Lu bisa buat Facebook segala macem. Kutil nggak? Itulah teknologi ya. Gitu. Udah gitu denger-denger itu juga layar OLED-nya sama bagus sama ini. Bahkan beberapa reviewer yang Tab S7 Plus itu katanya dia udah ngalahin iPhone dari segi layar, the best, layarnya the best. Makanya gue bilang, ya, itulah dia Samsung ya. Jadi kesimpulannya, apakah teman-teman layak beli? Ya kalau lu punya duit, sangat layak beli. Lagi-lagi kalau lu punya duit ya.
Karena kekurangannya salah satu yang paling menohok ya harganya sih. Harganya keterlaluan. Ya. Tapi kalau misalnya worth it kah dari segi harga? Karena kan ada yang namanya harga, ada yang namanya value. Ya. Kalau dari segi value banget ini. Ya. Sesuai lah sama harganya gitu kan. Kalau kata MKBHD, it better be gitu kan ya. Mahal ya emang harus bagus gitu kan ya. Dan itu ada di Samsung ini. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia review dari Samsung Note 20 Ultra ya kan. HP yang gak sengaja ini kok bisa kebeli sama gue gitu kan. Aduh, tapi sejauh ini paling cakep. Cakep bentuknya tuh. Dikasih casing juga cakep. Daki, oh where's Daki? Cannot find Daki man. No Daki here. Look, Dove ya kan. Kasih casing. You're looking for? I'm out of here. Halo? Pak Jokowi? Oh, bukan ternyata. Tante gue gak punya nomornya Pak Jokowi, gitu kan. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu dia untuk review kali ini. Sampai jumpa di video Taras yang lainnya.